Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita bersama-sama akan belajar tentang struktur teks cerpen. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah memahami hakikat teks cerpen itu apa. Nah, untuk pertemuan hari ini, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalian akan mengenal lebih jauh tentang teks cerpen, yaitu struktur teks cerpen. Seperti halnya teks-teks yang lain, cerpen dibangun atas beberapa bagian juga. Ada beberapa bagian yang membangun teks cerpen, anak-anak. Yang pertama, itu abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Yang keempat, komplikasi. Kemudian yang kelima, resolusi. Kemudian yang keenam, koda. Nah, sekarang kita akan pahami satu persatu dari setiap bagian ini. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu bisa dikatakan bagian dalam cerpen yang sifatnya opsional. Artinya itu boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, apa tadi anak-anak? Orientasi. Pada bagian ini, penulis teks itu menciptakan gambaran latar secara visual atau suasana perasaan tokoh, waktu kisah, pengenalan karakter, sehingga pembaca bisa mengetahui arah menuju komplikasi. Itu pada bagian orientasi. Bagian yang ketiga yaitu rangkaian peristiwa. Sesuai dengan namanya, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh itu dijalin, dirangkai-rangkai menjadi sebuah kisah yang utuh. Nah, sehingga disebut rangkaian peristiwa. Berikutnya adalah komplikasi. Dari peristiwa yang tadi dialami oleh tokoh itu terus bergerak sehingga mencapai konflik. Jadi bisa dikatakan masalah yang dialami tokoh itu memuncak. Sehingga waktu dan karakter tokoh utama itu menjadi terpengaruh. Selanjutnya, yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini, penulis cerpen itu sudah menceritakan atau mengembangkan kisah yang mana tokoh itu sudah memperoleh solusi. Tokoh sudah memperoleh keberhasilan atas masalah yang tadi dihadapinya. Jadi di sini pengarang cerpen itu sudah menunjukkan atau sudah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri ceritanya. Dan yang terakhir itu koda. Koda ini seperti halnya abstrak tadi anak-anak, sifatnya opsional. Ini boleh ada, boleh tidak. Isinya itu amanat atau nilai-nilai pendidikan atau pelajaran hidup. Nah, dari 6 bagian tadi yang bersifat opsional apa tadi anak-anak? Yang pertama abstrak, dan yang terakhir koda. Kemudian 4 bagian yang berikutnya di antara abstrak dan koda ini merupakan bagian yang harus ada. Itulah anak-anak struktur teks cerpen yang bisa kalian pahami pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu paparkan. Selamat belajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.